Kisah wafatnya Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah di Karbala ternyata mendatangkan sejumlah peristiwa misteri, berawal dari munculnya fenomena alam yang aneh hingga hadirnya hal-hal mistis yang sangat menyeramkan. Salah satunya yaitu kepala Sayyidina Husain itu sendiri. Sungguh kuasa Allah, kepala yang sudah terpisah dari jasadnya tersebut dikisahkan suatu hari pernah berbicara, bahkan sampai-sampai hal itu membuat seorang rahib atau pendeta langsung bersyahadat di depan kepala Sayyidina Husain. Maka seperti apakah kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan membahas kisah tragis wafatnya seorang cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh umat Islam sendiri. Berbicara mengenai tragedi Karbala memang selalu mengundang perasaan duka yang begitu mendalam, karena pada peristiwa tersebut putra seorang khalifah keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang juga merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat karena dibunuh. Yang disesalkan dari wafatnya Sayyidina Husain karena pelakunya tak lain adalah saudara seiman sendiri, yaitu segolongan umat yang menyatakan diri beriman dan taat dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, cara wafatnya Sayyidina Husain tergolong sangat tragis, mengingat beliau dibantai hingga kepalanya terpenggal. Mungkin masih dapat diterima jika Sayyidina Husain wafat di tangan kaum kafir yang memerangi Islam. Namun sangat disayangkan, yang terjadi justru sebaliknya. Sayyidina Husain yang seolah-olah dianggap layaknya orang kafir hingga harus dibantai dan dipecundangi dengan cara yang paling hina. Parahnya lagi, di sisi Sayyidina Husain terdapat orang-orang yang ikut dibunuh pada hari yang sama. Maka tak salah bila sejarah Islam mencatat peristiwa ini sebagai salah satu kisah pembantaian sesama muslim terkelam sepanjang masa. Selain karena pelakunya yang juga disesalkan dari tragedi Karbala, yaitu dasar dan motifnya sebagaimana tercatat. Sayyidina Husain dibunuh dengan motif kekuasaan karena menolak mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, serta dianggap melakukan pembangkangan dan upaya penggulingan terhadap penguasa yang sah. Tak terima dengan sikap dan gelagat Sayyidina Husain yang dinilai keras, akhirnya Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan panglimanya yang bernama Samir bin Ziljausan untuk melakukan operasi penumpasan. Meskipun begitu, namun sebagian sejarawan meyakini jika dibalik perintah Ubaidillah bin Ziyad kepada Samir bin Ziljausan, Yazid bin Muawiyah lah sosok yang merencanakan semua itu. Pembangkangan Sayyidina Husain terhadap Yazid bin Muawiyah memang bukan tanpa alasan, sebab Sayyidina Husain merasa dikhianati. Setelah kekhalifahan yang ditinggalkan Muawiyah bin Abi Sufyan justru jatuh ke tangan anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Padahal sebelumnya Muawiyah telah membuat beberapa perjanjian dengan saudara Sayyidina Husain, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali, di mana pada saat itu Al-Hasan yang mewarisi kekhalifahan ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib secara terpaksa harus mengalah dan menyerahkan kursi jabatan tersebut kepada Muawiyah. Hal itu dilakukan demi kepentingan persatuan umat yang sebelumnya sempat terpecah. Dengan kesepakatan setelah Muawiyah ini meninggal,
jabatan tersebut tak boleh dilanjutkan oleh putranya. Dengan kata lain, kepemimpinan harus kembali ke Hasan. Namun yang terjadi setelah Muawiyah wafat, kekhalifahan bukannya kembali, yang ada justru dilanjutkan oleh putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka dengan alasan itulah, Sayyidina Husain pun menolak untuk berbaiat kepada Yazid. Ditambah lagi, sosok Yazid bin Muawiyah juga dinilai jauh dari kata layak untuk menjadi seorang pemimpin umat Islam. Singkat cerita, terjadilah ketegangan antara Sayyidina Husain dan Yazid bin Muawiyah beserta para pengikutnya, hingga puncaknya peristiwa Karbala yang mengakhiri cerita tentang Sayyidina Husain. Kekalahan Sayyidina Husain beserta pengikutnya di Karbala, laksana kemenangan besar yang disambut gembira oleh Ubaidillah, yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Kufah pada masa Yazid bin Muawiyah. Sebab dengan wafatnya Al-Husain seolah membuat dirinya seperti seorang pahlawan di mata Yazid bin Muawiyah. Namun bagi seorang muslim yang waras, Ubaidillah tak lebih dari seorang penjahat berwatak iblis, bahkan layak disamakan dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam, bahkan lebih buruk dari itu. Mungkin tak berlebihan bila kita menyebutnya seperti itu, sebab atas perintahnya lah Sayyidina Husain sampai terbunuh, dan atas perintahnya juga kepala Sayyidina Husain jadi bulan-bulanan dan hinaan orang-orang. Sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat, bahwa setelah Sayyidina Husain dibunuh dengan cara dipenggal, kepalanya diambil untuk dijadikan alat bukti. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membawa kepala tersebut ke pusat pemerintahan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Namun sebelum dibawa ke sana, Ubaidillah memerintahkan agar kepala Sayyidina Husain diarak ramai-ramai menyusuri jalanan di kota Kufah, sehingga pada waktu itu kepala Sayyidina Husain menjadi tontonan masyarakat. Bahkan saking biadabnya, kepala Sayyidina Husain sampai diletakkan di ujung tombak sembari diacungkan ke arah langit sambil diiringi sorak-sorakan ria serta kalimat-kalimat cacian, seolah ingin memperlihatkan jika kepala tersebut merupakan simbol kemenangan yang heroik. Hal itu pun juga mereka lakukan saat kepala Sayyidina Husain sedang dibawa menuju ke kota Damaskus. Tetapi yang namanya kebatilan pasti akan terungkap. Maka dengan kuasa dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala suci Sayyidina Husain pun seketika dapat berbicara. Dalam berbagai riwayat disebutkan, kisah berbicaranya kepala Sayyidina Husain terjadi saat pasukan Ubaidillah bin Ziyad sedang menempuh perjalanan panjang dari Kufah ke Damaskus. Tepatnya ketika mereka mampir di sebuah tempat dekat dari biara. Kebetulan di biara tersebut ada seorang pendeta yang alim beserta pengikutnya yang menetap di sana, sehingga keberadaan rombongan pasukan dapat disaksikan secara jelas. Sebagaimana dikisahkan bahwa pada hari itu pasukan pembawa kepala Sayyidina Husain tengah melakukan pesta semalaman. Seperti biasanya, mereka menancapkan kepala Sayyidina Husain dengan menggunakan tombak sambil duduk mengelilingi kepala tersebut. Saat mereka asik-asikan berpesta, salah seorang di antara mereka tiba-tiba menyaksikan ada sebuah tangan keluar dari tombak dari biara itu. Misteriusnya, tangan itu menghampiri sebuah dinding, kemudian menuliskan sebuah pesan. Apakah umat yang membunuh Sayyidina Husain masih mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan? Menyaksikan hal demikian, para pasukan pun sontak merasa ketakutan. Namun karena penasaran, di antara mereka ada yang berupaya menghampiri tangan misterius tersebut.
Begitu akan dihampiri, tangan itu pun seketika menghilang. Tapi ketika pasukan kembali ke tempatnya, tangan itu kemudian muncul kembali dan menuliskan kalimat lagi. Tangan misterius itu menuliskan kata-kata, "Tidak, demi Allah, tiada pemberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada pada siksaan yang dahsyat." Kemudian tangan itu menulis lagi, "Mereka telah membunuh Sayyidina Husain dengan aniaya." Keputusan mereka bertentangan dengan Al-Quran. Karena tak tahan dengan melihat peristiwa aneh itu, para pasukan pun lantas menghentikan pesta mereka sambil cepat-cepat mengamankan kepala Sayyidina Husain dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Kemudian mereka pun kembali ke tempat istirahat mereka masing-masing. Sementara itu, ketika waktu memasuki tengah malam, ada seorang pendeta di biara itu yang mendengar adanya suara orang yang meratap. Selain itu, dia juga mendengar suara seseorang yang sedang bertasbih. Karena penasaran, sang pendeta ini lantas menengok dari bilik jendela. Betapa kagetnya sang pendeta saat ia melihat pancaran cahaya dari langit turun menerangi sebuah kotak yang tak jauh dari tempatnya, yang membuatnya tambah terkejut. Pendeta itu juga mendengar suara orang yang mengucapkan salam yang berasal dari cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya, sang pendeta pun berniat untuk mencari tahu apa isi dari kotak aneh misterius itu. Waktu pagi pun tiba, sang pendeta segera keluar dari biara, kemudian mendatangi para pasukan itu. Kemudian pendeta itu pun bertanya, "Wahai tuan-tuan, apakah isi dari kotak yang kalian bawa itu?" Salah seorang pasukan itu pun menjawab, "Wahai pendeta, isi kotak itu adalah kepala Husain bin Ali." Sang pendeta bertanya lagi, "Siapakah nama ibunya?" Dijawab lagi oleh salah seorang pasukan, "Ibunya bernama Fatimah binti Muhammad." Mendengar jawaban itu, pendeta lantas berkata, "Celakalah kalian atas apa yang kalian perbuat. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan oleh para rahib kami, bahwa apabila orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah, dan ini tidak akan terjadi kecuali ia adalah seorang nabi atau penerima wasiat nabi." Setelah dialog tersebut, sang pendeta pun meminta izin kepada pasukan untuk meminjam sebentar kotak yang berisikan kepala Al-Husain. Awalnya para pasukan menolak, namun sang pendeta menawarkan uang senilai 10.000 dirham. Hingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanpa berlama-lama, sang pendeta langsung membawa kepala Al-Husain ke dalam biaranya. Di sana ia membersihkan, membasuh, dan menyebarkan wangian di kepala Al-Husain. Kemudian ia meletakkan kepala tersebut di tempat beribadahnya. Saat memandang dengan hening kepala itu, sang pendeta pun seketika menangis di hadapan kepala Sayyidina Husain. Lalu ia berkata, "Wahai kepala pemimpin alam semesta, diriku menyangka engkau adalah bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil, dan telah diberi keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan akhirat menangisimu, sungguh aku ingin mengenalmu." Dengan izin Allah, kepala suci itu pun menjawab, "Akulah orang yang teraniaya, akulah orang yang bersedih, akulah orang yang berduka, akulah orang yang dibunuh oleh pedang kezaliman, akulah orang yang dizalimi dengan perang melawan orang durhaka, akulah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, akulah orang yang dicegah untuk mendapatkan air, akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya." Pendeta itu pun berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lebih jelas lagi."
Kepala suci Al-Husain itu pun berkata, "Akulah putra Muhammad Mustafa, akulah putra Ali Al-Murtada, akulah putra Fatimah Az-Zahra, akulah putra Khadijah Al-Kubra, akulah putra Urwatul Wuthqa, akulah syahid Karbala, akulah orang yang terbunuh di Karbala, akulah yang teraniaya di Karbala, akulah yang kehausan Karbala." Ketika menyaksikan hal ini, pendeta dan murid-muridnya itu menangis dan mematahkan tiang salib, kemudian mendatangi Sayyidina Ali Zainal Abidin dan berikrar memeluk agama Islam. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, inilah kisah tragis di mana keturunan dan juga cucu kesayangan Rasulullah SAW wafat. Semoga para ulama kita dan juga zuriyah Rasulullah SAW yang ada di Indonesia dan dunia ini selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, dan semoga kita semua dapat berkumpul dengan Rasulullah SAW kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.